Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalinda Novitasari, peserta piloting TBG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024, LPTK Universitas Terbuka. Berikut ini adalah video pembelajaran saya, mata pelajaran fisika kelas 10 fase E semester 1 pada materi energi alternatif dengan subbab bentuk energi dan penerapannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas memimpin doa. Silakan maju ke depan. Oke, teman-teman semua, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran supaya pelajaran yang kita lalui berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bu Rosa cek kehadiran dulu ya anak-anak. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu, lengkap dan hadir semua. Oh bagus, nihil ya berarti. Oke. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kalian itu harus rapi. Coba Bu Rosa pengen kalian rapikan dulu. Mulai dari rambutnya, kerudungnya, bajunya, dasinya, semuanya harus rapi sebelum pembelajaran kita dimulai. Jiwa kita memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Kenapa sih kita butuh nasionalisme? Ya, kita itu kan hanya sebagai generasi penerus saja. Terus bangsa, kedepannya kita sebagai penerus bangsa. Nah, sebelum-sebelumnya itu ada pahlawan yang rela berjuang mati-matian demi supaya kalian itu bisa hidup enak, bisa hidup tanpa ada perang. Nah, supaya kita terus memiliki jiwa nasionalisme di dalam tubuh kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai sarana kita menghormati para pahlawan yang telah gugur membela negara Indonesia. Oke, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya Bu Rosa pengen review materi sebelumnya, kira-kira masih ingat apa tidak ya? Coba Bu Rosa pengen tanya kepada kalian, masih ingat enggak ya besaran? Adakah yang masih ingat besaran itu apa sih? Oh ya, silahkan. Apa? Kurang dengar? Bu Rosa coba mendekat. Sesuatu yang dapat diukur, Bu. Sesuatu yang dapat diukur. Oke. Lebih lengkap lagi, ada yang bisa menambahkan? Ya. Sesuatu yang dinyatakan dengan angka, Bu. Sesuatu yang dinyatakan dengan angka. Betul. Coba kalau digabung, ada yang mau menjawab? Oh ya, silakan. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Betul sekali. Jadi anak-anak, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sekali review kembali. Oke. Selanjutnya kita
akan membahas kontrak belajar dulu ya anak-anak, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama, Bu Rosa review kembali, barangkali kamu lupa. Nah, yang pertama adalah on time. Kamu sudah datang tepat waktu, Bu Rosa sudah apresiasi kepada kalian. Kemudian nanti tugasnya tolong dikumpulkan tepat waktu. Nanti Bu Rosa mau kode, anak-anak tugasnya tolong dikumpulkan. Ya kamu harus segera mengumpulkan. Kita ice breaking dulu ya. Satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Bu Rosa ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini yang harus kamu capai apa saja. Yang pertama, kamu mengamati materi pembelajaran, nantinya kamu akan bisa mengaplikasikan persamaan usaha dan energi pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan penerapan energi. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan diskusi, nanti ada diskusi kelompok, kamu nanti peserta didik dapat menganalisis perubahan bentuk energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, melalui kegiatan presentasi di akhir, nanti setelah diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan bentuk-bentuk energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kamu amati dulu, Bu Rosa punya tayangan video. Coba diamati dulu. Ada apa sih itu? Setelah kamu melihat video ini, gambar apa sih ini? Izin menjawab, Bu. Oke, Nama saya Albani, absen 20. Video tersebut menampilkan sebuah mobil yang sedang bergerak. Video tersebut menampilkan sebuah Mobil yang sedang bergerak. mobil yang sedang bergerak. Oke, Albani absen 24. Oke. Nah, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Memiliki mobil tersebut memiliki mesin. Ya, betul. Jadi mobil tersebut bergerak menggunakan mesin. Ya, benar. Mobil itu selain itu ada lagi? Mobil tersebut perkenalkan saya Seri absen 31. Oke. Mobil tersebut bisa bergerak karena adanya gesekan antara roda dengan permukaan jalan, sehingga timbulnya gaya gesekan. Nah, dari gaya gesekan tersebut membuat mobil tersebut bisa bergerak dan memiliki kecepatan. Oke, jadi mobil tersebut bergerak kan di apa namanya tadi? Karena adanya pengaruh gesekan, sehingga mobil itu bisa jalan. Kalau mobilnya diam, ya dia nggak bisa bergerak. Nah, Bu Rosa tanya selanjutnya. Nah, mobil tersebut ketika bergerak apa butuh usaha atau energi? Kalau iya, kenapa kok dia butuh usaha energi? Nah, dia termasuk penerapan energi apa sih, kira-kira? Bisa menjawab, Bu. Ya, oke, silahkan. Nama saya Bima, absen 21. Oke, Dimas. Energi usaha. Ada lagi yang mau melengkapi? Saya Bu, Oke, silakan. nama saya Bu Megi Salam, absen 1. Bu Megi, absen 1. Oke, silakan Bu Megi. Dalam video tersebut menunjukkan bahwa mobil membutuhkan usaha. Kalau tidak ada usaha, mobil tersebut akan diam saja. Dan usaha mobil tersebut didapatkan dari gerak manusia dalam menggerakkan mesin dan juga mengendarai mobil. Dan gerak dari mobil tersebut itu menunjukkan adanya energi gerak. Energi gerak sendiri itu sama saja dengan energi kinetik. Jadi pada video tersebut adalah contoh penerapan dari energi kinetik. Oke, betul sekali jawabannya Megi. Jadi betul anak-anak. Jadi mobil tersebut bergerak itu karena digerakkan oleh manusia, ya kan? Jadi dia itu butuh usaha. Menggerakkan apa namanya porsneleng itu kan butuh usaha. Nah, usaha inilah nantinya yang dinamakan energi, ya. Energi gerak. Jadi usaha ini menyebabkan mobil tersebut bisa bergerak. Nah, gerak inilah bisa dikatakan sebagai energi kinetik. Oke, selanjutnya. Nah, Bu Rosa akan sampaikan sedikit mengenai apa sih energi itu. Tadi kan sudah ada contohnya banyak. Ada potensial, ada energi kinetik. Energi itu sifatnya kekal anak-anak. Jadi dia tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan.
dia hanya bisa dirubah bentuk ke bentuk yang lain. Nah, perubahan energi ini dinamakan transformasi energi. Kemudian selanjutnya, nah, bentuk-bentuk energi itu ada banyak macamnya. Ada energi potensial yang tadi sudah dijelaskan tadi, kemudian energi kinetik, energi cahaya, energi panas, energi kimia, energi nuklir, energi bunyi, dan energi listrik. Nah, energi cahaya itu apa sih, Bu? Seperti apa contohnya? Ya lampu ini. Lampu ini termasuk energi cahaya. Energi panas itu ya contohnya apa? Setrika listrik. Nah, kan ketika kamu menyetrika keluar panasnya. Nah, itu termasuk energi panas. Energi kimia itu biasanya letaknya di baterai HP, baterai apalagi baterai yang biasa kamu gunakan untuk senter. Nah, itu termasuk energi kimia. Kalau energi nuklir itu terjadi karena reaksi fusi dan fisi. Contohnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi bunyi, ya misalnya kamu ngomong dengan temanmu, kamu berbicara dengan temanmu, ini termasuk salah satu energi bunyi karena menimbulkan suara. Kemudian energi listrik. Nah, energi listrik ini nanti dia dihasilkan dari banyak hal, bisa dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, dan sebagainya. Oke. Dari sini, apa ada pertanyaan anak-anak? Nama saya Fani. Mengenai transformasi energi. Nah, maksudnya dari transformasi energi itu apa? Transformasi energi itu adalah perubahan bentuk energi satu dengan energi yang lainnya. Contohnya tadi Bu Rosa menyebutkan setrika listrik. Setrika kan tidak mungkin langsung dia mengeluarkan panas. Pasti kamu tancapkan ke dalam stop kontak. Kamu tekan sampai maksimum. Nah, kamu gunakan lama-kelamaan setrika akan panas. Nah, itu termasuk salah satu perubahan energi dari listrik berubah menjadi energi panas. Dari sini sudah sesuai kelompok ya anak-anak? Sudah. Rosa kan sebelumnya sudah bagi kelompok kalian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ini Bu Rosa bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Bu Rosa akan menjelaskan langkah pembelajaranmu hari ini. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama kamu diskusi, duduknya sesuai kelompoknya. Karena sudah sesuai, lanjut di langkah yang kedua. Buat rumusan masalahnya. Kemudian cari informasi bersama kelompokmu dari buku dan jurnal sebagai pustaka pendukung terkait penerapan energi. Ya. Nah, kemudian setelah mencari pustaka, kamu buat kesimpulan. Setelah buat kesimpulan, kamu tulis di lembar kerjamu. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Bagi tugas yang rumusan masalah siapa? Ya. Jangan lupa di kertas manilanya ditulis nama kelompok ya dan judul percobaannya apa.
kita mulai presentasi supaya kamu tidak grogi saat mempresentasikan di depan. Kita ice breaking dulu supaya kamu semangat. Oke. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan. Nah, oke anak-anak, penampilan pertama silahkan maju kelompok 1. LKPD-nya jangan lupa nanti setelah presentasi dikumpulkan, oke? Oke, silahkan maju, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berawal dari Jakarta, Farel Kanaya, Ismail Ferry, ingin mempresentasikan materi dari kelas 1. Yang pertama ya soal rumusan. Bagaimana air bisa berubah posisi dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Yang kedua, perubahan energi apa yang terjadi pada biji air. Yang ketiga, besaran dan satuan apa yang terdapat saat biji air besar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke anak-anak, sudah bagus ya hasilnya, meskipun ada sedikit kekurangan, tapi sudah banyak kelebihannya. Kelompok 1 sudah bagus menjelaskan tadi, kelompok 2 juga sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus. Yang kelompok 5 sedikit tadi, tulisannya mungkin kurang besar ya, sehingga temannya tadi sewaktu presentasi tidak kelihatan tulisannya ya. Oh ya, oke. Berarti untuk kedepannya tulisannya harus diperbesar lagi ya. Nah, anak-anak, untuk LKPD-nya tadi hasilmu sudah bagus, sesuai dengan ekspektasinya Bu Rosa. Bu Rosa review lagi ya. Untuk rumusan masalahnya sudah bagus, yaitu tentang bagaimana bisa air itu berpindah dari posisi bawah kemudian ke atas, dari posisi atas kemudian ke bawah. Nah, dari cara air ini berpindah, maka bisa kamu ambil masalah yang lain. Perubahan energi apa yang terjadi pada kincir angin kalau dia berpindah posisi? Nah, dari sini satuan apa saja yang terdapat pada kincir air. Nah, untuk penerapan bentuk energi itu banyak jenisnya ya. Kamu bisa cari referensi dari yang lain. Nah, kemudian di sini kan kincir airnya itu dia menerapkan energi potensial dan energi kinetik. Ketika dia airnya posisi ke atas, berarti energi potensialnya bernilai maksimum karena dia punya ketinggian. Ketika airnya turun ke bawah, maka energi potensialnya bernilai 0 karena dia tidak memiliki ketinggian. Tapi ketika di atas, EK-nya justru sebaliknya. Dia EK-nya yang 0, ketika dia bergerak ke bawah, EK-nya bernilai maksimum. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah sama ya jawabannya. Kemudian prinsip kerja kincir air, yaitu dia prinsip kerjanya itu dia menggunakan apa? Menggunakan ketinggian ya. Kemudian untuk soalnya sudah betul, hasil akhirnya 186,63 Joule. Jadi kesimpulan yang bisa diambil, kincir air dia menggunakan penerapan energi, yaitu energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, dari sini adakah pertanyaan? Oke, Medi silakan. Apakah pembangkit listrik PLTA itu prinsip kerjanya sama dengan kincir air? Apakah pembangkit listrik tenaga apa tadi? PLTA. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, prinsip kerjanya sama dengan
kincir air? Oh, tentu sama, karena kincir air dia itu dalam skala kecil, jadi kayak prototipenya. Kamu bisa bikin sendiri, sedangkan kalau PLTA kan kamu tidak bisa bikin satu hari jadi. Nah, jadi skala kecilnya itu kincir air, skala besarnya, produksi besarnya itu PLTA. Jadi prinsip kerjanya sama, jadi menggunakan turbin itu menggerakkan airnya. Setelah turbin bergerak, airnya kan bergerak. Nah, nanti dia akan menggerakkan generator. Generator itu digunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi prinsip kerjanya itu ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, Bu Rosa lanjutkan. Anak-anak silakan kerjakan post testnya. Silakan difoto dulu di screen bracketnya. Ada 5 pertanyaan, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit cukup. 5 menit lah. Ya, dikerjakan dulu. Yang sudah silakan diisi lembar refleksinya terkait ini ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Apa kira-kira anak-anak? Bentuk-bentuk energi, oke. Kegiatan apa sih yang menurut kalian paling sukai? Tulis di sana sebagai sarana untuk refleksi Bu Rosa, supaya kedepannya Bu Rosa akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau sudah diisi, ditumpuk jadi satu, dikumpulkan lagi ya. Nanti di akhir pembelajaran. Oke. Nah, anak-anak, Bu Rosa pengen tahu sih, pengen tanya. Kegiatan apa yang menurut kalian paling sukai? Coba Kiva. Pengen tahu Bu Rosa. Apa? Enggak kedengar? Ice breaking. Oh, berarti kamu suka kegiatan yang terkait kinestetik, gerak. Iya. Oke, bagus. Coba cantik. Kira-kira apa? Bu Rosa kan pengen tahu yang kamu suka coba. Kegiatan apa sih yang paling kamu sukai? Saat presentasi. Oke, kenapa? Menunjukkan hasil kerja kita semua. Oke, bagus. Nah, berarti positif ya. Nah, Bu Rosa pengen lihat sih tunjukkan emotikonmu gimana. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, senang. Nah, materi selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi. Tolong ya, boleh dibaca-baca dulu di rumah. Nanti minggu depan kita akan masuk ke materi hukum kekekalan energi. Tadi kan Bu Rosa sudah mengkode hukum kekekalan energi, berarti terkait energi mekanik. Berarti energi mekanik tadi apa? Potensial dan energi kinetik digabung jadi satu. Oke, nah, oke anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Obed, silahkan dipimpin doa. Oke teman-teman semua, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ketemu lagi next time dengan suasana yang sama, yang ceria dan selalu bersemangat. Oke, Bu Rosa tutup ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.